see what I see? Halo, perkenalkan nama saya Selvia, saya dari Bogor. Ini adalah podcast pertama saya di Do You See What I See. Jadi, saya akan membagikan beberapa pengalaman-pengalaman yang sempat saya alami dulu. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti mungkin ada suara-suara yang mengganggu karena di sebelah rumah saya ini sedang ada perbaikan gitu. Baik, kita mulai ceritanya. Jadi, sewaktu saya kecil ini saya sempat memiliki sixth sense atau indera keenam. Jadi mata batin saya itu sempat terbuka dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Jadi ceritanya waktu saya berumur 4 tahun itu saya sempat diajak untuk pergi ke kampung halaman ayah saya di Jawa Tengah, di Rembang. Nah, di sana itu saya diajak untuk pergi ke pantai karena jarak dari rumah nenek kakek saya ke pantai itu tidak terlalu jauh gitu. Saya diajak ke pantai malam-malam, waktu itu nama pantainya itu Pantai Kartini. Nah, di pantai itu yang awalnya saya senang bermain ayunan, perosotan dan segala macam, saya melihat ada satu makhluk yang di atas laut itu mendekat. Itu makhluknya itu seperti binatang yang berkaki banyak, saya lupa, seperti kecoa dan apa ya, kalajengking mungkin, tapi saya lupa detailnya seperti apa. Pada saat itu saya ketakutan dan saya menangis gitu, yang pada akhirnya saya antar pulang gitu. Jadi saya pulang, sesampainya saya di rumah, makhluk itu tetap mengikuti saya gitu sampai ke dalam rumah. Saya tetap menangis gitu, menjerit, dan akhirnya dipanggil orang pintar untuk mengobati saya gitu. Tapi itu cuma sementara, dan setelah kejadian itu saya pulang kembali ke Bogor, dan ternyata hal itu berlanjut sampai saya sudah di Bogor. Itu saya pada saat itu sedang duduk di taman kanak-kanak. Itu semenjak kejadian itu saya jadi sering melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Saya ingat sekali waktu itu saya semakin sering menangis dan ketakutan. Saya tidak ingin ditinggalkan oleh ibu saya, sekalipun itu di dalam kelas gitu, ketika saya harus belajar waktu itu. Jadi itu sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Saya ingat saya sempat melihat kepala buntung yang berdarah gitu dan memperhatikan saya di atas jembatan penyeberangan orang. Kepala hanya dari leher sampai kepala, buntung dan berdarah-darah seperti orang habis kecelakaan. Lalu saya sempat melihat kaki menggantung di balik jendela di sudut kelas saya waktu saya kelas 1 SD. Dan itu benar-benar sangat mengganggu gitu. Jadi orang tua saya memutuskan untuk mengobati saya. Pada saat itu saya sudah dibawa ke sana kemari untuk diobati itu selama 2 tahun, tapi belum ada yang bisa menutup mata batin saya hingga akhirnya saya kelas 2 SD. Itu tidak begitu jauh dari rumah saya, masih di kota yang sama. Itu ada ibu hajah. Saya dibawa ke situ, diobati, dibacakan doa-doa, dan akhirnya mata batin saya bisa ditutup. Tapi ibu itu berpesan bahwa saya akan tetap bisa merasakan hal-hal seperti itu gitu, walaupun saya sudah tidak bisa melihat. Dan saya ini punya pengikut yang
akan menjaga saya. Dulu tuh sekitar ada tiga yang tidak mau lepas dari saya. Jadi sampai saya besar pun mereka akan tetap ada gitu. Semenjak kejadian itu, beberapa kali saya mengalami hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat gitu, tapi saya lihat dan saya merasakan. Saya ingat beberapa gitu. Salah satunya, ini akan saya ingat sampai kapanpun, itu sewaktu saya berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Itu waktu saya SD. Waktu itu saya baru punya adik perempuan. Mama saya itu baru saja melahirkan. Adik saya itu berumur sekitar 2 bulan atau 4 bulan, saya lupa. Nah, saya itu waktu itu ngontrak rumah. Pada saat itu ayah saya tidak bisa pulang dari pekerjaannya. Lalu mama saya meminta nenek saya untuk menginap di rumah. Nenek saya itu sedang tinggal di rumah uwa saya. Itu hanya beda 1 gang dari rumah kontrakan saya ini. Jadi rumah kontrakan saya ini itu nggak begitu jauh dari jalan raya. Hanya ada 1 gang agak besar gitu yang hanya lurus. Terus keluar langsung jalan raya. Nah, dari keluar gang saya itu saya hanya harus belok kanan sekitar 50 meter untuk sampai di gang tempat tinggal uak saya. Nah, uak saya itu tinggal di dalam gang juga. Jadi gangnya itu waktu itu nggak begitu luas, nggak seperti gang rumah saya. Nggak begitu luas, hanya sekitar mungkin 4 meter, 5 meter. Ya, waktu itu gangnya tuh masih kosong gitu. Gang sebelahnya itu pasar di daerah rumah saya itu ada pasar. Nah, di sebelah gang itu tuh ada warung kecil, warung kaki 5 gitu. Tapi itu saya dalam keadaan maghrib waktu itu. Waktu itu maghrib dan udah mulai gelap. Nah, di gang itu tuh dulunya, jadi rumah uang saya itu dari gang itu sekitar 15 meter masuk, itu nanti dia belok kanan, terus nanti lurus lagi sedikit, ada rumah-rumah warga, barulah itu rumah uang saya. Tapi di gang yang masih lurus itu, di ujung jalan itu ada pohon mangga. Saya ingat banget pohon mangga yang besar, tinggi besar. Tadinya itu sepanjang gang itu, di sepanjang 15 meter itu tadinya ada pohon-pohon gitu, banyak pohon-pohon kayak pohon apa ya itu ya, pohon pete, pohon apalagi gitu saya lupa. Cuman karena udah ditembang, sisalah pohon mangga di ujung gang itu sebelum masuk ke jalan yang lebih sempit yang ke dekat rumah warga. Nah, saat posisi maghrib itu adik saya nangis dan mama saya meminta untuk saya menjemput nenek saya di rumah wak saya itu. Waktu itu saya nggak kepikiran akan menemukan hal-hal aneh lagi ya, karena saya pikir ya udah gitu, saya udah ditutup mata batinnya gitu. Ya udah, saya menjemput nenek saya sendirian. Yang kalahnya itu benar-benar pas banget maghrib, sehabis maghrib pas banget gitu. Yang harusnya itu kan nggak boleh keluar ya gitu. Jadi habis maghrib saya keluar gitu. Di jalanan masih agak ramai. Tapi entah kenapa pas saya masuk ke gang yang rumah wak saya itu tiba-tiba sepi, keadaan sangat sepi. Jadi semacam memiliki 2 ruang gitu, kayak ada lag gitu di antara jalan raya sama gang itu gitu. Jadi pas saya masuk ke gang itu tiba-tiba kayak hening gitu, sepi, senyap. Dari ujung gang yang dekat jalan raya itu, jalan raya juga ramai, cuman udah nggak begitu ramai karena dia habis maghrib keadaannya. Saya melihat
di pohon mangga seperti ada yang mengintip gitu. Pas saya lihat, itu siapa gitu. Saya dari jarak sekitar 15 meter itu saya kurang jelas melihatnya. Seperti ada yang mengintip, itu siapa gitu. Lalu saya jalan lagi pelan-pelan. Mungkin sudah sampai 10 meter. Si bayangan itu semakin semakin intens gitu. Dia ngintip tuh kayak dari balik pohon, kayak orang mengintip gitu. Ngintip terus masuk lagi ke dalam pohon, ngintip masuk lagi gitu. Yang saya lihat pada saat itu adalah putih dengan rambut hitam panjang gitu. Cuman karena masih belum jelas gitu, dan tujuan saya untuk menjemput nenek saya yang saya kira itu orang yang sedang mengajak saya bermain. Jadi saya berjalan lagi gitu ke arah sana, mendekati si pohon tersebut gitu. Dan ketika saya berjalan sekitar sudah 4 meteran, itu sosok itu keluar dari pohon, putih, rambut panjang. Aduh, saya masih ingat kali, putih, rambut panjang, mata hitam, dan tertawa ke arah saya. Itu seketika itu pula saya merasa kaku. Saya ingin berlari tapi tidak bisa, berteriak juga tidak bisa. Tapi saya benar-benar merasa ketakutan dan deg-degan. Akhirnya saya baca-baca, dan tertawanya semakin kencang. Dia melotot melihat ke arah saya. Saya baca-baca doa sebisa saya waktu itu. Saya mundur hingga akhirnya mungkin tanpa saya sadar saya menjerit. Hingga pemilik warung yang berada di sebelah gang itu nyamperin saya gitu, karena saya benar-benar sudah keringetan, menjerit dan ketakutan. Pemilik warung itu nyamperin saya, lalu menepuk pundak saya. "Kenapa, Dek?" katanya gitu kan. Itu ada itu. Saya menunjuk ke arah pohon mangga tersebut. Nggak ada apa-apa, katanya. "Ada itu," saya bilang, "ada itu warna putih." Dan pemilik warung itu mendekat, tapi sosok tersebut setelah hilang gitu. Saya merasa ketakutan, lalu pemilik warung tersebut bilang kalau udah pulang aja, katanya gitu kan, maghrib jangan keluar, hati-hati, gitu. Saya berlari sekeras mungkin melewati jalan raya itu dan masuk lagi ke gang rumah saya, dan saya masuk langsung ke rumah. Saya sambil menangis gitu, ngos-ngosan. Saya bilang ke mama, saya ngeliat ini. Mama yang mengerti bahwa saya sempat bisa melihat itu langsung memberikan saya minum, dan mama bilang, "Ya udah, nggak usah jemput nenek gitu, kita bertiga aja, udah kamu istirahat gitu." Saya ketakutan sekali waktu itu, dan ya mungkin itu dulu cerita yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau ada waktu lagi nanti saya akan cerita pengalaman saya yang lain, karena banyak gitu pengalaman saya. Bahkan sampai saya sudah kuliah pun saya sempat beberapa kali mengalami hal-hal aneh. Ya, segitu dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.